Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubaid Bilal Almahi. Di sini saya akan bercerita tentang tiga hacker Indonesia yang berhasil mendapatkan 800 miliar rupiah dari pemerintah Amerika atau FBI. Ya, FBI sampai meminta bantuan kepada Polda Jatim atau kerjasama sama Polda Jatim untuk menangkap yang ternyata pelakunya ini adalah orang Jawa Timur. Semua informasi ini saya dapatkan dari artikel-artikel dan saya nggak buat-buat sendiri ya atau mengarang gitu. Kalian penasaran, googling aja tiga hacker Indonesia di Jawa Timur gitu, udah keluar semua nih. Jadi langsung aja ke ceritanya, mari kita gas. Suatu hari, Kabitumas Polda Metro Jaya yaitu Bapak Raden Prabowo Argojuwono mendapatkan kabar dari pusat pelaporan kejahatan di New York bahwa beberapa sistem di pemerintahan mereka itu error atau rusak gitu, nggak bisa digunakan. Jadi pemerintah Amerika itu melacak dan ininya mencarilah siapa itu pelakunya, dan ternyata pelakunya itu berada di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Jadi FBI ini minta tolong kepada Polda Jawa Timur untuk membantu menangkap pelakunya ini. Dan FBI juga bilang kalau pelakunya ini udah berhasil mengambil uang sebesar 60 juta US dollar atau sekitar 800 miliar. Ya udah, terus tim Siber Polri Polda Jawa Timur atau bisa disebut tim IT-nya lah, itu langsung bekerja sama FBI untuk melacak keberadaan hacker ini atau pelaku ini. Setelah berminggu-minggu tim cyber ini mencari atau melacak motif-motif pelaku tersebut, akhirnya tim cyber itu menemukan sebuah motif yang digunakan pelaku. Motif tersebut yaitu berupa website ataupun SMS blast. Tahu kan SMS yang itu loh, yang ada link-link gak jelas gitu loh. Jadi SMS itu dikasih link terus dikirimkan. BTW dikirimnya itu ke nomor Amerika, dikirim ke seluruh warga Amerika, dan nanti yang mengklik link tersebut nantinya akan memasuki website yang dibuat oleh pelaku tersebut, dan website tersebut menyerupai website yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi warga Amerika Serikat itu langsung percaya gitu kalau website itu buatan pemerintah. Diklik lalu masuk ke website tersebut, yang mengklik itu akan dimintai data-data pribadi seperti foto KTP, ya intinya data-data penting lah. Dan data-data tersebut itu nantinya akan dipakai untuk dapetin dana PUA. Dana PUA tersebut adalah dana bantuan atau dana pandemik itu yang diluncurkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membantu, intinya seperti Indonesia lah, untuk membantu pengangguran karena pandemi ini. Itu di Amerika per orang itu dapat 2.000 dolar atau sekitar 20 juta. Makanya si hacker ini bisa mendapatkan 800 miliar itu dengan sangat mudah, karena banyak orang Amerika yang telah masuk ke website tersebut dan percaya bahwa itu website buatan pemerintah Amerika. Jadi intinya dana bantuan tersebut adalah warga Amerika disuruh untuk masuk ke website pemerintah Amerika, lalu mengisi data-data pribadi seperti foto KTP, tempat tinggal, dan lain-lain. Lalu dihubungi oleh staf masing-masing regional. Terus nanti di situ masing-masing staf bakal bilang kalau bakal dicairin gitu. Si hacker tersebut itu nyolong data-data yang dipakai oleh warga Amerika tersebut untuk menerima bantuan gitu loh, memplagiat website pemerintah Amerika yang asli gitu loh. Dan BTW dicairinnya itu dalam bentuk kripto. Oke, dan lanjut lagi,
Ini kan modusnya kan udah ketahuan lah oleh tim cyber Indonesia. Entah bagaimana caranya tim cyber Polda Jatim ini dan FBI itu mendapatkan 2 rekaman suara percakapan 2 orang. 2 orang tersebut bernama Sofyan Syah Farurozi dan Michael Jebot. Mereka ini berada di suatu hotel di Jawa Timur lah. Dan tim IT ini mendapatkan rekaman suara mereka berdua sedang berbicara tentang scam hack inilah. Jadi ternyata mereka berdua ini dipekerjakan oleh seseorang yang berinisial S. Saya nggak tahu namanya siapa, intinya inisialnya S. Dan Sofyan Syah sama Michael Jebot ini ditugaskan untuk yang Sofyan Syah menyebar SMS ke nomor-nomor warga Amerika Serikat, dan si Michael Jebot ini yang membuat website plagiat itu. Nanti kalau udah dapat data pribadinya, mereka berdua itu langsung setor ke si S ini yang menugaskan mereka. Si S ini mengapply ke website resmi dan langsung dicairkan oleh si S ini. Duitnya dalam bentuk kripto. Tapi ada yang ngomong kalau Sofyan Syah sama Michael ini menjual data pribadinya ini ke S yang akan dibayar $100. Ya intinya si S ini masih untung lah kalau beli cuma $100. Secara dana cair itu $2.000, masih untung $1.900 lah. Dan di sini udah ketahuan lah ada 3 tersangka, yaitu si Sofyan Syah, si Michael sama si S ini. Dan langsung lah tim cyber Polda Jatim ini sama FBI menelusuri keberadaan mereka. Dan yang pertama ketangkep itu si Sofyan Syah. Jadi dilacak terus sampai ketemu si Sofyan Syah ini. Si Sofyan Syah ini berada di sebuah hotel. Terus tim cyber langsung lah meluncur ke hotel tersebut dan tanya ke resepsionis, dan bener si Sofyan Syah ini check-in atas nama dia sendiri. Langsung lah si Sofyan Syah ini ditangkap di kamarnya dan disita HP, laptop dan barang-barang semuanya. Dan di perjalanan si Sofyan Syah itu juga ditanyai di mana keberadaan si Michael sama si S ini. Tapi sayangnya si Sofyan Syah tidak tahu keberadaannya, yang tahu hanya si Michael. Si Michael ini katanya itu udah mau melarikan diri naik kereta. Langsung lah tim cyber sama FBI ini meluncur ke stasiun Pasar Turi, yang katanya Sofyan Syah, si Michael ini akan naik kereta dari Pasar Turi. Dan untungnya si Michael ini belum sempat kabur dan langsunglah ditangkap oleh polisi. Si Michael tersebut ditangkap, laptop HP juga diamanin. Mereka diinterogasi berdua di mana keberadaan si S, dan sayangnya mereka berdua tidak ada yang tahu keberadaan si S. Si S ini masih masuk dalam buronan FBI. Si Sofyan Syah sama si Michael terus digali informasi, dan mereka berdua ngaku lah mereka ini hanya bertugas untuk menyebar link dan membuat website. Dan si Sofyan Syah sama si Michael ini tugasnya hanya untuk dapetin data pribadi warga Amerika tersebut, dan sisanya semua yang bertugas adalah si S yang nyari duitnya, yang konversi dari kripto ke rupiah gitu. Semuanya si S yang ngatur. Dan polisi tadi kan ngamanin laptop sama HP kan, dan polisi tersebut menemukan ada sebuah skrip scam yang dibuat untuk membuat website itu untuk mengambil data-data pribadi orang Amerika. Kalau kalian tahu, website tersebut ada 14 dan udah ada 30.000 warga Amerika Serikat yang mengasihkan data pribadi ke website tersebut. Dan makanya mereka
bisa mendapatkan 800 miliar dengan mudah. Mereka ini sudah melakukan kejahatan tersebut dari bulan Mei tahun lalu, yaitu Mei 2020. Dan udah ada 44 negara yang sudah menjadi korbannya. Cuman yang terbesar adalah di Amerika. Gara-gara tadi yang ada sistem yang rusak dan FBI berhasil melacak IP address dan ternyata dihack, dan hackernya berasal dari Indonesia. Dan yang kalian tahu, si Sofyan Syah ini hanya lulusan SMK. Dia autodidak belajar hacking, belajar scrim, dan dari pengakuan mereka berdua, duitnya itu digunakan untuk beli barang-barang yang lebih canggih agar tidak kedetek atau software tersebut tidak kedetek oleh siapapun. Jadi duitnya ini tidak digunakan untuk foya-foya ataupun hal-hal yang nggak penting lah. Mereka ini membeli sebuah software atau digunakan untuk agar website tersebut tidak kedetek lah, intinya lebih canggih gitu. Dan dia 3 bulan itu dapat sekitar 400 juta si S sama si Michael ini. Dan dinyatakanlah 3 orang ini bersalah dan diancam hukuman 9 tahun penjara atau denda 3 miliar rupiah. Dan si FBI ini mengapresiasi kepada Polda Jatim atas kerjasamanya tersebut. Gila sih bener. Tim IT Polda Jatim boleh-boleh ya. Nah ini peringatan untuk kalian lah. Jangan sampai ikut kayak masukin data-data pribadi ke link-link yang gak jelas gitu. Kalau daripada sama link-link gak jelas gitu langsung hapus aja lah. Cari amannya aja. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Namanya saya juga masih belajar, perlu bimbingan atau lebih giat lah untuk belajar lagi.